sama yang dari Gresik? Siapa orang-orang Gresik, Lamongan? Lamongan juga ada deh ya. Yang Bata itu, Gresik, Lamongan. Kalau Probolinggo nggak ada ya. Agung, Probolinggo ada nggak, Agung? Nggak ada, Pak. Ya itu, Bata, Bataku, Bataringan. Oh, ada yang modelnya dari alam itu loh, dari gunung. Itu dibikin begini, tapi warnanya putih. Kayak Temenmu yang kapur, orang kayak apa? kapur itu, Pak. Ya, ada ya di Sepertinya Probolinggo ya, ada, Agung Pak. ya? Ada ya? Sepertinya ada. Iya, ingat Ada. saya daerah-daerah tapi Probolinggo itu kan daerah mana sih Probolinggo itu? Jawa Timur, Pak. Oh, enggak tahu. Malang ke arah mana ya? Ke arah Sekarang Lumajang Ke ya. timur, Pak. Iya, iya, Lumajang. Saya ingat yang bakso Edi itu ya. Iya, Pak. Bakso Edi, Pak. Ya. Kita mulai dari Bata dulu aja ya. Gofur, Bata itu dulu ukurannya. Ini dicatat loh ya. Itu ini 6, ini 12, ini 24. Ini dulu. Dan kalau kalian mau nyari batu kayak gini, itu sekarang adanya di daerah Gondang Legi. Sekarang batu yang dijual itu rata-rata sekarang begini. Ini 20, ini 5, ini 10. Ya. Itu di belakangmu kursi atau apa sih begini? Kamu gini. Oh, gambar ya. Kirain kursi kok nggak pernah disandari. Ya. Nah, sekarang kalau memasang bata seperti ini, yang terpasang di rumah-rumah kalian, anak-anak kok belum ada yang bangun deh. Katanya mau pagi-pagi. Nah, kalau yang terpasang itu begini, ini kelihatan ya ini ya? terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, ini namanya pasangan setengah bata. Jadi kan ini bata. Kalau dia terpasang yang ini, memanjang ke sana, itu namanya setengah bata. Kalau ini yang terpasang ke sana, itu namanya satu bata. Kalau yang ini yang kepasang, namanya 1/4 bata. Di mana dipakai ini? Biasanya ini kamar mandi, itu biasanya dipakai di bak. Jadi terpasangnya gini, ini tipis, begini. Masangnya terpasang begini loh batanya. Nah, ini namanya pasangan 1/4 bata. Hafal-hafalan ini ya. Ditutup mulutnya Agung. Belakangnya tangan ditutup begini. Pakai tangan kiri. Loh, ini hadisnya begitu Agung, tak ajari nih. Jadi ini Agung, tangan kiri. Iya, Tangan Pak. kiri mana Agung? Ya, ditutupnya begini. Yang di sini, di belakangnya sini. Iya, Pak. Ya. Kalau ini berarti pasangannya adalah setengah bata. Kalau begini,
Asa sholat dulu, nak. Nah, ini pasangannya namanya satu bata. Jadi yang terpasang itu yang ini. Ke sini. Jadi ini. Itu ini pasangannya. Ini ke sini. Ini satu bata. Ini satu bata ya. Satu bata. Sikria ini catatan ya. Iya, Pak. Sikria tahu ya. Sikria. Tak WA. Iya, Pak. Oh, Sudah ya? Sudah kamu baca? sudah, Pak. Jadi nanti pada saat ini kasihin lagi ke saya semua yang tak bilang gitu, terus nanti dipilih, ya. Iya, Pak. Siap. Nah, ini pasangan satu bata, setengah bata, ini seperempat bata. Ada pasangan itu sampai 2,5 bata. Ada 2 bata. Di mana dipakai kalau ini ke rumah kolonial? Rumah kolonial. Kalau pagar dan lain-lain itu bisa dipakai di mana aja. Ini ke-record-nya, Zikri ya? Iya, Pak. Sudah. Siap. Tak pindah ya, soalnya saya mau keluar. Yang hari setelah kita kuliah kapan sih, Gofur? Selasa ya? Senin Pak Senin Turi ya? jam 13.00. Iya, saya minta maaf karena saya lagi di jalan, mau ngajar, takutnya malah separuh-separuh ngasihnya karena sambil nyetir. Nah, sekarang tadi kan ada bata, ada batako. Batako itu, jadi ini perhatiin ya, Gofur. Kalau saya membangun rumah, Gofur, ini denah. Ini sloof lah ya, anggaplah ini semua sloof. Ini sloof. Maka saya pertama-tama mengangkat semua ini, itu 1 meter lebih. Itu pakai batako. Tingginya adalah 1 meter. Ini saya nggak tahu di buku atau enggak, tapi kalau di buku-buku saya dulu nggak ada. Ini teknologi terbaru. Kenapa saya pakai batako? Karena batako kan modelnya gini. Sudah pada pernah lihat batako? Sudah, Pak. Ya. Batako itu begini. Nah, yang di tengah-tengah ini tuh lubang. Lubang. Jadi kenapa saya buat di 1 meter di bawah? Tujuannya agar biar dia adalah kedap air. Seperti itu, Wijining. Ya, dia kedap air. Setelah itu, atasnya ini, itu mesti saya pakaikan batu bata. Ya, batu bata. Terus nanti setelah ini kalau didak, ini didak. Atasnya ini baru saya pakaikan bata ringan.
Ini yang tak lakukan. Pertanyaannya, Pak, bisa nggak kalau batako sampai atas? Bisa. Pak, bisa nggak batu bata sampai atas? Bisa. Bisa nggak bata ringan dari atas sampai dari bawah sampai atas? Bisa. Kelemahannya itu gini. Kalau di bawah sini pakai bata ringan itu kan porinya banyak, sehingga dia sangat mudah mengambil air. Ya, dia menyimpan air itu sangat banyak. Oke? Di sini baru ngelihat lah, paham nggak? Saya nge-lag Pak dari tadi. Oh, nge-lag dari tadi. Oh, jadi tak ulang berarti. Jadi pertanyaannya, Agung ini kelihatan ya Agung ya? Saya Zikri. Kelihatan, Pak. Kalau selesai saya ajar gini, kira-kira kalian pada ngelihat lagi enggak rekamannya? Enggak ya? Ya, nanti pas UTS kalian buka-buka rekamannya untuk dilihat ya. Jadi kenapa di bawah ini tuh tidak saya sarankan pakai bata ringan? Karena kalau pakai bata ringan ini itu kan bata ringan itu banyak porinya sehingga mudah keserap air. Jadi ini malah gampang sekali terserap air, jadi malah jadi gampang lembabnya. Makanya saya pakai batako. Batako dengan tinggi 1 meter. Terus yang sini kenapa saya pakai batu bata bukan pakai batako, bata ringan. Saya belajar dari masjid yang saya bangun, awalnya saya pakaikan bata ringan. Karena biar setelah 1 meternya itu saya pakaikan bata ringan. Karena biar murah. Ternyata mau dodol itu gampang sekali. Jadi kalau mau dodol melubangi tembok gini di bata ringan, itu cepat lubangnya. Lah berarti kalau rumah ini saya bikinkan untuk orang, kalau ada maling, dia dodol di sini untuk masuk itu gampang sekali. Gofur, yang di depan mimbar itu, kan ada yang roster itu. Iya. Nah, itu tak suruh lubangi, bayanganku paling ya setengah jam sampai 1 jam. Itu enggak sampai 5 menit sudah lubang sebesar itu. Jadi cepat sekali ngelubanginya, karena dia bata ringan. Jadi didedel terus digergaji, terus sudah selesai lubang. Oke, nah akhirnya saya pakaikan batu bata sama yang atasnya baru saya pakai bata ringan. Kita kembali ke awal tadi. Ini ada batako, bata ringan, sama ada yang saya belum pernah memakai yang batu dari Gresik itu, jadi saya nggak berani ajarkan. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Siap. Kalau itu Pak, pasangan batu bata yang 2 kali gitu Pak, ada 2 pasangan batu bata itu fungsinya untuk apa Pak? 2 bata begini. Ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, ini pertama gini. Kadang ini ipar besar gini, terus di sini yang kecil. Ya, jadi ini pagar. Itu dipakai di sini. Atau ini dipakai di kalau orang nggak mau pakai cor-coran, biasanya rumah-rumah kolonial dulu, itu kolomnya ini besar, tapi dari bata, baru dia pakai dinding lagi. Jadi ini kolom besar. Nah ini setengah bata. Yang ini dia pakai 2 bata. Seperti itu. Jadi kalau rumah kolonial, kalau misalnya ini rumah kolonial, itu dindingnya ada yang 2 bata. Jadi dindingnya ini 2 bata. Nah ini di rumah kolonial. Fungsinya ini tuh menjadi bearing wall. Sudah pernah saya ajarin ini bearing wall. Sudah apa belum? Gofur, suaramu nggak ada. Iya betul nih. Kemarin sempat sedikit dibahas waktu bearing wall. Mau kemana? Ke kulkas. Oh, ke kulkas. Jadi bearing wall sama shear wall. Jadi ada bearing wall sama ada shear wall.
Nah, shear wall ini itu dinding yang kalian, jadi ketika kalau ini ada kolom-kolom, kalau ini kolom-kolom, kolom dari beton loh ya, beton, terus kalian mengisi dinding dalamnya sini, itu pakai, ini pulpen toh ya. Ya, kalian mengisi dalamnya sini itu pakai dinding batu bata. Nah, ini namanya shear wall. Tapi kalau dia persis ini, semua batanya 2 bata, pasangan 2 bata. Nah, ini yang namanya bearing wall. Seperti itu. Jadi dia berfungsi sebagai dinding pikul. Jadi bearing wall itu juga disebut dengan dinding pikul. Jadi bearing wall itu juga disebut dengan dinding pikul. Nah, ini itu dikasih atap begini, itu kuat. Nadifah. Jadi ini kalau dikasih atap begini kuat nadifah. Kalau yang ini tanpa dinding, saya kasih atap itu kuat karena kekuatan utamanya ada di kolomnya. Jadi atap yang dinding yang di sini hanya fungsi untuk mengisi dan membuat dia tidak bergeser. Kalau ini kedorong sana, kalau ini kedorong sana, itu ini bisa bergerak. Dia bisa bergerak jadi gini. Nah, makanya fungsi dindingnya itu untuk membuat dia tidak bergerak. Itu yang disebut dengan shear wall. Jadi tidak memikul beban, hanya berfungsi untuk mencegah dia tidak bergerak. Tolong casin dong, baterainya habis. Iya Bu, kalau mau keluar kurang itu, paling tidak 50. Ya, kalau yang ini itu fungsinya untuk memikul beban. Jadi dia memikul beban. Yang bearing wall. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalian nyambi makan boleh kok. Saya juga lapar soalnya. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Adakah yang mau bertanya? Enggak ada? Saya mau bertanya, Pak. Siap. Kalau dinding tapi pakai yang pasangan 1/4 tapi didobel bisa, Pak? 1/4 itu gimana? Yang kedua. Kalau 1/4 itu begini. Ini 1, terus yang ini begini. Nah, ini 1/4. Ya, Pak, yang begitu tapi didobel 2 itu, Pak. Buat apa? Dinding. Loh ya, maksudnya kenapa kamu memasang pakai 1/4? Enggak, saya pernah menjumpai seperti itu kayaknya, Pak. Bisa. Jadi kadang kalau tuntutan bahwa dia harus tebal dindingnya bisa banget. Jadi kadang dinding tebal gini itu dipakai karena pemiliknya menghendaki dinding rumahnya tebal. Kenapa dinding rumahnya dikehendaki tebal? Biar tidak mudah panas. Ya. Jadi kalau ini rumah ya. Ini rumah. Ini desain sedikit ya. Kalau ini dindingnya tipis, terus terkena matahari, ini mudah panas. Jadi mudah panas. Tapi kalau dindingnya tebal, maka matahari kan lebih lama menembus ke dalam toh panasnya. Jadi ini ketika dinding ini kena matahari, ini disebut dengan radiasi. Nah, ketika perpindahan panas dari radiasi dari sini ke sini, jadi ini tembok. Ketika radiasi di sini, itu panasnya berpindah ke sini. Ini kan dia merambat toh ke sini. Ini disebut dengan konduksi. Nah, ketika panas dari sini memanasi ruang, ini disebut dengan konveksi. Paham ya?
Zikri ya. Iya, Pak. Ini perlu dicatat apa enggak? Boleh, Pak. Ini sih enggak masuk ke itu Zikri ya, enggak masuk ke Tekbang. Ini Sains Bang. Gak usah wes. Jadi semakin tebal dindingnya. Tadi siapa yang bertanya? Saya lupa. Rahmat Irfan, bukan ya? Rahmat Irfan ini kemana? Kok wajahnya hilang? Oh, Raffi. Jadi semakin tebal dindingnya Raffi, itu panasnya semakin susah masuknya. Makanya kenapa rumah kolonial dulu membuat tebal, itu selain panas, dia malah mempertahankan dingin. Jadi kan gini, rumah kolonial itu kan di daerah dingin ya, di daerah Belanda sana. Jadi semakin tebal dinding ini, maka susah terjadi perubahan temperatur dari A ke B. Jadi kalau di BBC ini banyak orang, mereka membutuhkan di dalam ruangan sini hangat. Jadi butuh di dalam ruangan sini hangat, makanya ini ditebalkan. Dan ketika dibawa ke Indonesia, ini menjadi dingin karena mataharinya susah berpindah. Tapi Indonesia mana dulu? Karena di Indonesia juga terjadi perbedaan temperatur yang lumayan signifikan. Kayak kalian, kalau di Malang dengan Surabaya kan beda toh. Surabaya panas, Malang masih lumayan dingin. Tapi sekarang Malang juga sudah panas. Ada pertanyaan lagi di sini? Cukup Nadia. Nadia bilang cukup Pak. Siap. Kalau cukup berarti sekarang saya mau menunjukkan kalau ini tembok. Itu kok enggak pernah bertanya, kok belum bertanya si Prihandini sama Nurul. Ada kan Nurul di sini? Ya Pak, ada Pak. Oh, siap. Prihandini ada? Ada Pak. Oh, siap. Jadi ini kalau dijebol gini, ya sudah. Ini kalau dijebol gini, kok lucu lagi, terlalu dekat deh. Ini kalau dijebol, ini kan saya jebol buat pintu ya. Lihat pintunya. Kalau pintunya dari bahan kayu, maka atasnya hanya dibuatin susunan begini. Kalau ini namanya rolak. Kemarin sudah saya tunjukin waktu kita belajar langsung ya. Rolak. Nah, kalau dinding pasangannya ini adalah bata biasa. Bagaimana dengan bata ringan? Kalau bata ringan pasang terus aja. Jadi kalau ini dinding, ada pintu, maka batanya pasang biasa terus gini aja. Karena dia tidak pengaruh. Ringan. Selama pintunya adalah kusennya adalah kusen kayu. Kalau kusen beton, iya. Berarti kusen kayu, kusen beton. Bagaimana kalau kusennya aluminium? Kalau kusen aluminium, mau dindingnya bata, mau dindingnya bata ringan, hebel, itu atasnya harus dikasih balok yang disebut dengan balok latte. Ini balok latte. Ini paham ya? Halo, paham? Pak, maaf yang tadi harus dipasangi rolak yang pintu kayu yang bagaimana Pak? Pokoknya kusennya kayu. Kalau kusennya kayu, kalau ini kusennya kayu, kok jadi gini? Sebentar. Tarikan saya tarik lurus, di sini tidak lurus. Kalau kusennya kayu, itu atasnya ini pakai rolak. Selama dinding sininya juga pasangan bata biasa. Jadi ini bata. Nah ini pasangan rolak. Rolak itu begini Prihandini. Itu tadi ya. Saya nggak ngeliat mukanya soalnya cuma menebak-nebak suaranya. Jadi dipasang begini. Nah ini yang 10, ini 20. Nah ini yang disebut dengan rolak. Ini juga dipakai kalau memasang di, kemarin saya bilang itu ya, tangga ya. Sama teras.
Paham? Baik, Pak, paham. Siap. Jadi ini kayak gitu. Saya mau ngajarin tentang balok latte tadi ini. Jadi balok latte itu dipasang kalau dindingnya kusen aluminium. Kusen aluminium. Terus ini temboknya terserah temboknya apa. Pokoknya kusennya aluminium, mau temboknya bata, mau bata ringan, harus pakai balok latte karena nggak kuat. Seperti itu. Sekarang ada pasangan gini, ada pasangan pas 1:2, pas 1:5. Ini adalah teori yang diajarkan buku-buku. Di mana pasangan 1:2 ini, 1:2 itu di bawah sini. 1 meter dari bawah. Ini plesteran loh ya. Plesteran 1:2. Jadi 1:2 itu diplester di seluruh bagian luar rumah. Luar rumah ya. Ya wis. Seluruh bagian ya dilepas dulu itu. Seluruh bagian luar rumah itu dipasang pasangannya 1:2. Ini pada teori, tapi pada kenyataannya ini biasanya 1:5. Yang saya lakukan loh ya. Kenapa? Karena semakin naik material, klien tetap minta murah, jadi agak susah. Kalau orang lain ini lebih parah lagi nih. Nah, di mana lagi dipasang pasangan 1:2 itu di kamar mandi. Jadi ini kamar mandi, biasanya di ketinggian 1,5, 1,5, 150 ya. Ini dipasang 1:2. Ini yang disebut dengan dinding truss ram. Ini juga disebut dengan dinding truss ram. Zikria, ini catatan ya. Berarti di mana dipasang dinding truss ram? Pertama di sekeliling rumah luar, terus kamar mandi ketinggian 150. Kalau di sekitar luar rumah itu ketinggian 1 meter. Berarti kalau ini dibalik kayak gini, kalau ini denahnya, dia hanya dipasang di sisi luar sini. Yang dalam-dalam sini itu nggak perlu pakai truss ram. Nah, kalau ada kamar mandi itu truss ramnya beda lagi. Truss ramnya di ketinggian 150. Berarti ini 150. Hah? Ini 150. Kalau yang ini 1 meter. Yang ini enggak apa-apa kalau kalian mau kasih di 50 enggak apa-apa. Pokoknya intinya air luar enggak naik ke atas. Kalau yang ini untuk mencegah tampias. Tampias itu kalau ini rumah dia kan di 1 meter ini. Itu kena tampias gitu, hujan, tampias hujan. Itu ini makanya dikasih truss ram. Selebihnya plesterannya pakai 1:5. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang untuk di dinding-dinding dalam ruang itu truss ram-nya ketinggian 50 atau gimana, Pak? Tadi tak bilang kalau di dinding dalam tidak perlu ada, tapi kalaupun kalian mau membuat ketinggian mau mengadakan, tidak apa-apa di ketinggian 50 cm. Karena dia secara fungsi sudah tidak dibutuhkan sebenarnya. Karena yang luar berfungsi untuk mencegah tampas. Ayo lo belajar melepas tasnya, jalan sudah kelas 4 SD kok. Nurul mana ya? Bertanya kok nggak kelihatan wajahmu, Nurul. Iya, Pak. Kelihatan. Iya. Sebentar. Di sini nggak ada. Apa kelihatan, Pak? Aida.
Nggak ada. Ada, Pak. Nggak ada. Kamu bareng sama siapa sih, Nurul? Gofur di sampingmu ada Nurul? Nggak ada. Tapi di sini kelihatan, Pak. Enggak, tak pikir kamu ikut kamera sama Gofur. Enggak kan? Pak, kok dicandain lagi gitu, Pak? Enggak. Loh, enggak ada loh. Oh, ini baru kelihatan Nurul Hamidah. Loh, backgroundmu putih. Gofur juga tadi backgroundnya putih. Mana Gofur? Loh, ini sama-sama putihnya Gofur. Lihatan backgroundmu sama backgroundnya. Cuma Iya, backgroundmu ada Pak. jendelanya. Nah, ini Gofur sama itu. Oh enggak ya, ini agak kuning kok ya si Nurul. Dindingnya agak kuning. Kalau Gofur putih nih. Belum dicat dindingmu itu ya Gofur ya? Halo, Pak Duri. Iya, dicat dong. Kamu desainer arsitek. Bikin kamar kayak apa gitu yang keren, Gofur. Iya, Pak. Tukangnya, Pak, Ya. belum ada, Pak. Oh, jangan pakai tukang yang kamu, Labib, dan lain-lain. Dicat sendiri, wis. Oke, siap. Siap, Pak Duri. Saya jangan. Lah kan belajarnya di situ, Gofur. Dulu saya satu rumah, Gofur tak cat. Waktu saya masih kecil itu sama bapak itu saya disuruh ngecat satu rumah ya, tak cat. Rumah saya lebih besar, rumah saya di Makassar itu lebih besar dibandingkan rumah yang di sini. Oh. Jadi ngecatnya ya satu rumah. Kalau di sini banyakan jendelanya, jadi dindingnya dikit. Sudah, ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya. Diizinkan. Sebentar, siapa yang bertanya? Prihandini. Kok enggak ada lagi? Ya, wes Prihandini. Oh, ini di atas. Untuk yang tasram ini yang dimaksud itu plesterannya atau pasangan batanya ya, Pak? Ini kenapa? Untuk yang apa, Prihandini? Tasram itu pasangan bata atau perbandingan plesteran atau bagaimana, Pak? Itu gini. Jadi kalau terasram itu, ini kan bata. Ya, ini bata Prihandini. Kelihatan enggak coretanku? Terlihat. Ya. Ini bata. Nah, yang ini tuh simbol apa Prihandini? Apa Gofur? Kamu cari apa Gofur? Betul, Pak. Betul. Ini bahas itu. Nah ini loh, ini simbol apa ini? Nurul. Ekspresi, Pak. Weh, pinter memang Nurul Gofur. Spesi. Ini spesi Prihandini. Jadi 1:2 itu di spesinya. Nurul, kamu tuh angkatan berapa sih Nurul? Angkatan 2020, Pak. Bukan 2018. Bukan. Oh, siapa tahu kamu sudah senior terus. Dulu SMA-mu apa? SMK Negeri 1 Singasari. Oh, mesti. SMK Arsitek ya? Iya, Pak. Oh, makanya. Kok Prihandini enggak hafal, kamu sudah hafal kalau itu spesi. Dia tahu balok latte dan lain-lain, saya bingung. Kayak saya belum pernah ngomong, kok sudah tahu balok latte. Jadi ini simbol spesi Nurul Prihandini. Jadi di manakah 1:2-nya itu di plesterannya sama di spesinya. Ini kalau 1:5 di plesterannya sama di spesinya. Cuma kalau pakai bata ringan itu pakai lem. Jadi bukan lemnya lem semen loh ya. Kamu lemnya kayak apa? Lem semen. Kalau plesterannya ya biasanya yang kemarin kayak yang tak ajarin kemarin, ini tuh sudah ada aciannya sendiri. Aciannya sendiri itu tipis, tapi tukang-tukang tetap masih pakai plesteran pasir dan semen. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau selesai loh. Ya, wes. Kalau nggak ada, tugas kalian itu adalah meneruskan. Kan kemarin kalian sudah bikin kolom-kolom kan ya? Sekarang semua rumahnya ditutup. Pakai, pertama adalah bata, ko. Yang kedua pakai bata. Yang ketiga pakai bata ringan. Semua elemen 3 ini dipakai di rumah kalian. Ditutupi itunya pakai bata, bataku, bata ringan. Asistensi. Yang bagian ada jendela dan pintu, jangan lupa dikasih balok latte atau rola. Oke? Siap. Stop share ya.